Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa cuaca ekstrim diprediksi masih akan terjadi sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 di beberapa wilayah Indonesia. Tadi Pak Gus Wanto juga sudah menyatakan wilayah-wilayah potensial yang dilanda cuaca ekstrim, Pak Gus. Melihat yang paling harus mendapat perhatian mungkin wilayah mana saja, apakah DKI Jakarta dan juga sekitarnya, melihat belakangan ini belum, dalam arti masih intensitas hujan yang sedang dan juga lebat saja sudah banyak banjir, Pak Gus, di situ. Baik, wilayah yang perlu mendapatkan perhatian itu sebenarnya kalau seluruh Indonesia ya tanggal 9 sampai 10 atau 10 sampai 11 itu masih DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana untuk di DKI sendiri yang perlu kita menjadikan wilayah Jabodetabek ya. Itu ada kota Bogor, kota Jakarta Timur, kota Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan. Hal ini didasarkan pada perakiraan berbasis dampak hujan lebat di wilayah Indonesia maupun Jabodetabek. Demikian. Nah, kalau tadi Pak Guswanto kan sudah menjelaskan ya secara teknis gitu keilmuannya BMKG menjelaskan kenapa yang terjadi. Nah, kan tapi awam juga pengen tahu gitu Pak, kemarin nih tempat saya Tangsel gitu. Tapi mungkin di tempat yang lain juga terjadi hal yang serupa. Hujannya kan deras, angin kencangnya begitu luar biasa. Di Depok ada hujan es gitu Pak. Nah, apakah yang dimaksud dengan Pak Guswanto tadi kondisi-kondisi inilah yang akan secara konstan terjadi hingga beberapa hari ke depan? Kondisi-kondisi tentang fenomena cuaca ekstrim sebenarnya fluktuatif, Mas Bayu, Mbak Rate. Artinya fluktuatif itu sangat tergantung kepada dinamika atmosfer harian. Ya. 1 hari, 3 hari itu akan berbeda. Seperti kemarin kita melihat bahwa yang kejadian, kalau kita lihat di Gunung Mas itu hanya curah hujannya sekitar 61 mm ya. Kemudian di Katulampa itu juga 128,5 mm. Sedangkan di Gadok ya ini 165, yang tertinggi malah di Gadok. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan kemarin itu juga terjadi hanya 40 di Lengkong, namun ada periode jam-jam tertentu. Nah, intensitas hujan itu kalau dilihat Jabodetabek itu meningkat sekitar jam 15 atau jam 14 lah. 14 sampai jam 18 itu. Setelah itu dia mereda, sebelumnya juga tidak. Terus kemudian wilayahnya juga terkadang bergeser. Kalau dulu wilayah Jabodetabek Selatan, sekarang lebih cenderung ke wilayah selatan Masihan. Kalau kemarin kan ada juga di sebelah barat ya, di Bekasi. Kemudian ada juga yang kemarin lagi itu di sebelah timur. Nah, ini adalah dinamika atmosfer yang bermain dan faktor lokalnya. Pak Gus, apakah ini juga akan mengganggu aktivitas baik penerbangan, kemudian pelayaran, dan aktivitas lainnya yang harus diperhatikan begitu, Pak Gus? Baik, kalau untuk aktivitas penerbangan maupun pelayaran tentunya sedikit banyak akan berpotensi mengganggu. Kita melihat untuk pelayaran ini yang kita harus diwaspadai adalah adanya gelombang tinggi ya. Ya, kalau kita lihat gelombang tinggi saat ini hanya terjadi di Samudra Hindia sebelah selatan ya. Artinya kalau lebih dari 4 meter itu masih jauh sekali di selatan. Namun kalau 2,5 sampai 4 meter ini terjadi di sekitar Selat Malaka, kemudian perairan utara Sabang, kemudian perairan selatan Banten hingga Jawa Timur, ini masih bisa terjadi. Kemudian untuk dunia penerbangan itu yang mengganggu adalah kondisi pertumbuhan awan cumulonimbus. Nah, di mana pertumbuhan awan cumulonimbus ini kita melihat kalau dia pertumbuhannya atau coverage-nya itu sudah mencapai cakupan yang lebih dari 75%, ini juga sudah mengganggu karena biasanya akan kenyamanan pesawat di atas itu akan terganggu. Terkadang kalau kita rasakan Bayu dan Rate itu seperti geronjal gitu, kalau tersendat-sendat gitu. Itu adalah salah satu potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang bisa mengganggu penerbangan. Sedangkan pada saat take off and landing, yang mengganggu itu sebenarnya paling utama adalah visibility-nya.
kalau hujannya lebat disertai angin, pasti ini membuat visibility itu jadi pendek atau berkurang. Dan ini pesawat jarang akan menunda untuk landing ya, biasanya seperti itu. Kira-kira itu Bayu dan Oke. Ratih. Baik. Pak, kita juga sempat ngobrol ya beberapa waktu lalu, kita bicara soal musim kemarau basah begitu ya. Dan ini tahun Betul. 2022 juga termasuk dalam salah satu musim kemarau basah begitu. Nah, untuk periodenya tadi mungkin Pak Guswanto juga sudah menyampaikan begitu. Artinya soal mitigasi Pak gitu, kalau saya pengen tahu gitu. Minimal buat kita sendiri lah Pak ya, buat pemirsa TVN yang saat ini juga sedang menyaksikan acara ini, memitigasi fenomena-fenomena cuaca seperti itu harusnya seperti apa Pak? Baik, Mas Bayu. Kalau kita lihat mitigasi sebenarnya ada dua kelompok, yaitu mitigasi struktural maupun mitigasi kultural ya. Kalau mitigasi struktural itu kita membangun infrastruktur yang bisa untuk menanggulangi atau memitigasi, mengurangi dampak daripada bencana cuaca ekstrim. Misalkan kita memperkuat tanggul sungai, kemudian merapikan selokan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang bersifat infrastruktur ya, atau struktur. Kemudian kalau kultural itu lebih cenderung kepada edukasi masyarakat, bagaimana kita merubah sadar cuaca ataupun sadar bencana hidrometeorologi dan lain sebagainya. Nah, saya menghimbau kepada masyarakat sebenarnya yang paling sederhana adalah kita harus mengenali cuaca dan lingkungan masing-masing di mana tempat kita tinggal. Itu yang pertama. Karena apa? Mitigasi yang sesungguhnya dengan mengenal dua hal itu paling tidak bisa mengurangi dampak akibat dari bencana hidrometeorologi yang timbul dari cuaca ekstrim, misalkan banjir. Kalau kita sudah tahu bahwa perumahan kita itu adalah dulunya mungkin rumah air atau cekungan, maka kita otomatis pada saat periode-periode tertentu di mana musim hujan itu kita akan melakukan persiapan, barangkali rumahnya didesain dua lantai dan lain sebagainya. Nanti pada saat musim hujan tiba menggenang, kita akan naik ke lantai 2 dan sebagainya. Masih banyak lagi yang harus dilakukan. Artinya itulah mitigasi paling sederhana, yaitu mengetahui cuaca dan mengenali lingkungan kita, tempat tinggal kita masing-masing. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG sudah memberikan informasi pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Ratih dan Bayu, salam sehat selalu.